Halo Sobat Adita, selamat datang di podcast kali ini. Perkenalkan, nama aku Bima. Nama aku Nata. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngapain sih, Nat? Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas kasus yang sempat viral nih di Indonesia. Betul banget, kita bakal bahas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Nah, selain bakal bercakap-cakap tentang kasus ini, kita juga bakal ngebacain hasil wawancara yang kita lakukan pada mahasiswa Pradita angkatan 2023. Ya, kita bakal ngeliat tanggapan mereka tentang kasus ini. Yuk langsung aja ke topiknya. Nah, sebelumnya kita udah siapin 5 pertanyaan untuk ke-12 narasumber kita. Untuk pertanyaan pertama, apa tuh, Nat? Nah, untuk pertanyaan pertama, kita menanyakan pendapat mereka mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Betul banget, kita bakal bacain tanggapan umum mereka tentang kasus ini ya. Untuk yang pertama, aku bakal bacain dari Hiskia dari Urban Planning angkatan 2023. Menurut Hiskia, memang berkaitan erat dengan HAM ya, terlebih ada nyawa seseorang yang dihilangkan. Dalam posisi ini, nyawa yang dihilangkan itu Brigadir Joshua atau Brigadir J. Dan menurut saya tindakan itu tidak benar. Menghilangkan nyawa orang lain itu merupakan pelanggaran HAM, mungkin pelanggaran yang terberat, kata Hiskia. Dan terlebih juga, kasus itu ada di dalam konteks institusi kepolisian yang seharusnya memang menjaga hal tersebut. Gitu kalau kata Hiskia. Aku setuju sih sama Hiskia ini karena memang aku sedih banget karena kasus ini itu terjadi di lingkup anggota kepolisian yang seharusnya memang menjaga ya untuk menjaga hak untuk kita manusia. Betul. Nah, selanjutnya aku bakal bacain punyanya Gracia, Sistem Informasi Angkatan 2023. Nah, menurut Gracia, kasus Verdi Sambo yang saya tahu itu adalah tentang pelanggaran HAM yang dimana dia merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J. Nah, menurut Gracia, kasus ini sangat-sangat tidak manusiawi karena mereka merencanakan pembunuhan dan juga penganiayaan terhadap seseorang. Betul banget. Jujur, pas tahu kasus ini aku sedih sih, karena kan kayak orang terdekat kita merencanain pembunuhan buat kita. Itu sedih sih guys. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Nah, untuk pertanyaan kedua ini kita bakal menanyai penilaian mereka tentang peran institusi hukum dalam menangani kasus ini. Aku bakal bacain punya Felix dari Hospar angkatan 2023. Untuk peran institusi hukum itu menjadi sorotan utama publik ya, karena itu menjadi kasus yang menguji sejauh mana transparansi akuntabilitas lembaga hukum di Indonesia. Menurut Felix seperti itu. Untuk secara umum ada beberapa nilai. Contohnya yang pertama itu adalah transparansi dalam proses hukum, kemudian akuntabilitas lembaga, dan ada reformasi internal. Terus untuk poin yang terakhir menurut Felix adalah independensi pengadilan, seperti itu. Nah, selanjutnya aku bakal bacain punya Yahdi, Akuntansi 2023. Nah, kalau menurut Yahdi, menilai peran institusi hukum yang kita lihat dari berita-berita sih, kayaknya masih ada sangkut paut kekuasaan dari institusi hukum ya. Jadi, kita sebagai rakyat juga sebenarnya udah pasti tahu gitu. Karena kan kekuasaan hukum di Indonesia itu sangat parah ya. Apalagi yang punya kekuasaan gede itu bisa bayar pengadilan. Itu Betul menurut banget. Yahdi ya guys. Aku setuju sih sama si Yahdi ini karena memang udah jadi rahasia umum ya. Iya. Betul, kalau memang kasus ini tuh melibatkan otak-atik hukum di dalamnya gitu. Jadi ada campur tangan lain nih guys. Jadi tidak transparan ya. Iya, apalagi pelakunya ini tuh salah satu anggota kepolisian. Iya, lagi-lagi balik ke poin itu. Selanjutnya kita bakal lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan ketiga kita bakal menanyakan apakah penanganan kasus Verdi Sambo ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan begitu. Nah, untuk yang pertama kita bakal bacain punya Vanessa dari Culinary Art angkatan 2023. Nah, menurut Vanessa, penanganan kasus Verdi Sambo ini belum sepenuhnya adil dikarenakan prosesnya terkesan lambat dan kurangnya transparansi. Nah, posisi Verdi Sambo juga yang berpengaruh dalam kepolisian membuat publik ragu nih, apakah semua orang benar-benar diperlakukan sama di mata hukum?
Nah, aku setuju banget sih ya. Aku juga setuju sih guys sama pendapat Vanessa ini. Aku terlebih setuju di poin pertamanya ya, karena memang dalam prosesnya kasus ini tuh prosesnya lama dan Lambat. berbelit-belit ya. Selanjutnya aku bakal bacain tanggapan dari Darren dari Business Management 2023. Jadi untuk penanganannya, mungkin untuk kasus Ferdy Sambo sendiri saya jujur bukan berasal dari background hukum, jadi saya tidak tahu nih. Saya nggak tahu gimana adil tersebut, cuman kalau dari pandangan saya pribadi sebagai anak bisnis manajemen, pengadilan sudah menetapkan hukuman seumur hidup untuk Ferdy Sambo. Jadi saya merasa itu udah hukuman paling adil menurut Darren seperti itu. Itu sih, jadi kalau misalkan ada orang yang mempunyai polemik mengenai ketidakadilan, saya rasa sah-sah saja menurut Darren seperti itu. Semua orang punya pandangan masing-masing sih guys mengenai kasus ini. Yes, betul banget. Nah, untuk pertanyaan keempat, pertanyaan berbunyi, apakah Anda merasa bahwa pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ini mencerminkan masalah yang lebih besar di institusi kepolisian? Nah, tanggapan pertama kita bakal bacain punya Kalista dari Desain Interior 2023. Menurut Kalista, iya, kasus ini mencerminkan masalah yang lebih besar di institusi kepolisian, seperti budaya impunitas dan penyalahgunaan wewenang. Kasus pembunuhan ini sih kalau saya lihat ya, menyoroti keperluan perbaikan di tubuh kepolisian mungkin ya maksudnya, agar kasus serupa tidak terjadi lagi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini dapat kembali. Betul sih ya. Betul sih. Karena memang kasus ini lumayan membuat banyak masyarakat, Iya. maksudnya Kita aku jadi pun juga ragu. begitu ya, betul. Itu jadi lagu apakah kita semua diperlakukan adil gitu sama kayak kata Vanessa. Betul, memang ya. Di sini memang balik lagi karena yang melakukan berasal dari Kepolisian. betul. Selanjutnya, Nah selanjutnya kita bakal ngebacain punya Vivi dari Arsitektur Angkatan 2023. Nah menurut Vivi, karena balik lagi ke yang tadi ya, dia sendiri kan orang yang lumayan punya jabatan nih di kepolisian, tapi dia melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat mencontoh perilaku polisi yang seharusnya diikuti tapi malah polisinya begitu. memang ya setuju Setuju banget. Emang kasus ini lumayan menyerang citra ke polisi, Polisian. betul. Nah sekarang kita lanjut di pertanyaan kelima. Nah untuk pertanyaan kelima, apakah dampak dari kasus ini terhadap kepercayaan Anda terhadap sistem hukum di Indonesia? Nah, mau aku dulu apa kamu dulu nih? Kamu dulu. Nah, aku bakal bacain punya Hendrian dari Teknik Sipil Angkatan 2023. Menurut Hendrian, menjadi kurang percaya dan merasa bahwa hukum bisa diatur dengan uang. Nah, selanjutnya aku juga bakal bacain punya Serapin dari Retail Management Angkatan 2023 juga. Menurut Serapin, mungkin yang lebih menjadi perhatian adalah penurunan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri. Ketika hukum sudah ditetapkan, seharusnya vonisnya juga jelas dan tidak berubah-ubah. Jika vonis sering diubah, hal ini akan membuat masyarakat meragukan kekuatan dan keandalan sistem hukum. Di sisi lain, jika kita melihat kasus-kasus yang mirip nih ya di luar negeri, mereka cenderung memiliki keputusan yang lebih tetap, minat kata Serapin. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki profesionalisme yang tinggi dan lebih responsif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Begitu kalau kata Serapin dan Hendrian. Selanjutnya, Nah selanjutnya aku bakal bacain punya Lauren DKV 2023 sama Sultan IT 2023. Nah buat jawaban mereka berdua bakal aku gabung karena jawabannya tuh agak sama, jadi kita langsung tarik kesimpulan aja. Nah menurut mereka berdua, kepercayaan terhadap hukum di Indonesia cukup terdampak. Banyak orang yang jadi ragu apakah hukum diterapkan dengan adil, terutama untuk orang-orang yang berkuasa nih. Aku setuju banget sih sama pendapat mereka semua guys. Iya, aku juga lumayan setuju sama pendapatnya Serapin. Memang di kasus ini itu vonisnya terus berubah-ubah, yang bikin kita semua nggak percaya dong dan bingung kenapa terus berubah gitu loh. Padahal menurut aku banyak bukti yang sudah menunjukkan hal-hal yang seharusnya tidak lagi diragukan gitu ya. Nah itu tadi adalah tanggapan dari ke-12 mahasiswa yang udah kita wawancarain tentang kasus ini. Mungkin selanjutnya kita bakal ngomongin harapan kalian. Nah
Kalau aku sih, harapan aku lebih ke semoga institusi hukum kedepannya itu bisa ngeproses kasus tanpa ngeliat-liat siapa yang terlibat di dalamnya. Terus Setuju. terus kalau mereka ngejatuhin vonis itu, kalau bisa ya setelah penyelidikan yang lebih lanjut itu vonisnya ya jangan berubah-ubah. Jadi kita sebagai Iya. masyarakat jadi nggak yakin dong, kesannya labil ya. Iya, masa hukum aja labil, nggak Mm-mm. konsisten gitu. Betul. Kalau kamu gimana, Ina? Nah, kalau aku sendiri, aku sebenarnya sama kayak kamu ya tanggapannya. Cuman aku harap untuk kedepannya, kalau bisa untuk menangani kasus seperti ini agar bisa lebih transparan lagi. Karena kita juga butuh updatean terkait kasus ini. Betul. Kalau aku tambah lagi ya, semoga kedepannya nih institusi hukum itu nggak usah bergerak nunggu dari media massa gitu loh. Setuju. Jangan nunggu viral dulu ya Nat ya. Iya, apalagi kayak sekarang kita bisa lihat ya yang kayak di Twitter, di TikTok, di Instagram. Kayak kasusnya tuh harus viral dulu, baru ditangani, baru diselidiki. Kalau Betul. seandainya enggak, ya enggak akan diapa-apain. Betul banget. Nah, kita udah sampai nih di penghujung acara. Ternyata nggak kerasa ya podcast. Iya, ternyata podcast seseru itu tahu. Nah, semoga kita bisa ketemu di lain waktu untuk ngebahas kasus-kasus lain seputar Indonesia. Untuk akhir kata, aku Bima. Aku Nata. See you di kesempatan lain. Bye Sobat Adita.